warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Apriani dengan NIM 2430106020. Saya dari kelas TBOA. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang dimana tugas meresensi sebuah buku ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratmiati MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresensi buku pelajaran atau buku mata kuliah yang dimana bukunya itu adalah yang berjudul Morfologi Tumbuhan. Ukuran buku ini yaitu sekitar 20 dikali 14 cm, yang dimana jumlah halaman yang terdapat di pada buku ini yaitu sekitar 133 halaman. Buku Morfologi Tumbuhan ini adalah salah satu buku yang kami gunakan di jurusan Tadris Biologi atau Biologi, yang dimana bukunya itu di dalam buku ini membahas tentang bagian-bagian yang terdapat di dalam atau bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan, yaitu mencakup seperti bagian tumbuhan yang mulai dari akar hingga ujung batangnya. Di buku ini penulisnya yaitu Dra. Desmiati MSI, kemudian Dr. Randa Haji Zaifuni, kemudian ada Dr. Randa Erimi, kemudian ada Dr. Randa Moralita Chatri MP. Buku Morfologi Tumbuhan ini memiliki beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan, itu menurut saya. Yang dimana untuk pertama kali buku Morfologi Tumbuhan ini untuk kekurangannya itu terdapat pada tidak tercantumnya nama penerbit. Sedangkan tahun terbitnya itu ada, itu tahun 2006. Tetapi tidak ada penerbit pada buku ini. Kemudian selanjutnya menurut saya buku Morfologi Tumbuhan ini desainnya kurang menarik, baik dari depan ataupun dari belakangnya. Sebaiknya untuk buku ini diberikan gradasi warna yang lebih bagus atau lebih menarik, sehingga pembaca atau orang yang akan membaca buku ini tuh tertarik untuk membuka bukunya. Sedangkan kalau misalnya covernya hanya seperti ini, itu menurut saya kurang menarik karena warnanya itu terlalu monoton atau terlalu sedikit atau terlalu sederhana gitu. Jadi lebih baik ditambahkan gradasi warna yang lebih menarik pada buku, sehingga orang-orang tertarik untuk membaca buku ini. Kemudian buku ini kan tadi membahas tentang semua bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Akan tetapi buku ini masih kurang lengkap dalam pembahasan tumbuhan, sehingga kami mahasiswa Tadris Biologi atau Biologi untuk membahas sebuah tumbuhan harus menambah kembali satu buku lagi, dimana buku itu adalah buku Phanerogame. Tapi buku Morfologi Tumbuhan ini cukup membantu juga, dan biasanya kami menggunakan buku Morfologi Tumbuhan ini untuk melaksanakan kuliah lapangan, yang dimana buku ini kami gunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan yang kami jadikan sampel pada kuliah lapangan. Kemudian jika pengulas atau seseorang yang membaca buku ini mengulas buku ini, jika mereka kurang paham di dalam memahami bahasa buku ini, bisa jadi saja mereka menyediakan info tentang buku ini itu kurang akurat karena kurang pemahaman tentang buku ini. Kemudian menurut saya buku Morfologi Tumbuhan ini kan digunakan untuk mahasiswa Tadris Biologi atau Biologi. Jadi bisa jadi orang-orang yang tidak mempelajari
atau tidak mendalami ilmu tentang tumbuhan atau tidak atau di luar jurusan tradisi biologi atau biologi, mungkin bisa saja mereka kurang paham dengan apa yang dibahas dalam buku ini. Kemudian buku ini kan tadi membahas tentang bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, dan lain-lainnya. Nah, di dalam buku ini tuh disediakan bentuk, misalnya kita bahas tentang daun, nanti disediakan misalnya daun itu apa-apa saja macam-macamnya, nanti disediakan bentuk-bentuknya. Tetapi menurut saya kekurangan dari buku ini dia tuh membahas tentang akar, batang, dan daun. Akan tetapi ada beberapa bagian dari pembahasan mereka di buku ini tuh yang tidak mencantumkan gambar secara langsung. Misalnya tadi kan ada akar, batang, dan daun. Ada beberapa bagiannya di akar misalnya ada akar serabut, akar tunggang gitu. Daunnya tuh misalnya menyirip, menjari. Tapi tidak semua ciri-ciri itu mencantumkan gambar. Menurut saya alangkah lebih baiknya itu semua penjelasan yang ada di buku ini tuh mencantumkan gambarnya gitu, agar mahasiswanya itu saat menggunakan buku ini menjadi lebih mudah paham gitu. Kemudian untuk kelebihan dari buku ini, pada buku ini dia sangat membahas rinci tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian di saat membahas bagian-bagian dari tumbuhan itu, mereka langsung mencantumkan bahasa Indonesia dan bahasa Latinnya. Nah, tidak hanya mencantumkan bahasa Latin dari pembahasan tersebut saja. Mungkin hal ini digunakan atau dicantumkan di dalam buku ini agar seseorang membaca buku ini lebih paham dengan apa yang mereka baca di buku ini. Misalnya seperti di buku ini, misalnya mereka membahas tentang padi, tumbuhan padi. Nah, nanti akan dicantumkan apa nama Latin dari padi tersebut. Misalnya padi, nama Latinnya Oryza sativa. Begitu juga untuk pembahasannya yang lain. Apa yang mereka bahas itu, misalnya bagian-bagian dari tumbuhan, dari akar atau sampai ke batangnya, apapun nama Latinnya, nanti mereka akan mencantumkan juga bahasa Indonesia dari nama Latin tersebut. Nah, kemudian untuk penggunaan bahasa di dalam buku ini tuh kalau menurut saya pribadi itu sangat mudah dipahami. Nah, namanya juga buku pendidikan atau buku mata kuliah untuk mahasiswa. Tentu saja bahasanya memang formal atau monoton. Tapi menurut saya bahasa di buku ini tuh mudah dipahami untuk digunakan di mata kuliah biologi ini. Kemudian yang terakhir untuk kelebihan buku ini menurut saya, buku ini sangat praktis dibawa kemana-mana karena ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita seperti kami di jurusan biologi itu misalnya pergi kuliah lapangan, itu sangat mudah untuk menempatkan buku ini di dalam tas atau dimanapun kami tempatkan karena ukurannya yang sangat praktis. Nah, teman-teman semuanya, itulah resensi menurut saya dari buku Morfologi Tumbuhan ini. Jika ada kekurangan dari resensi atau pembahasan saya tentang buku ini, boleh ditambahkan ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.